sesuai dengan informasi yang kami berdua sudah sampaikan, bahwa kami ingin wawancara sedikit dengan Ibu Kepala mengenai beberapa keputusan-keputusan yang Ibu ambil selama ini selaku kepala sekolah. Jadi kita langsung saja. Untuk pertanyaan pertama ini, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi atau mencari tahu kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu? Baik, jadi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab masalah yang ditanyakan tadi itu. Jadi untuk mengetahui tentang masalah dalam sekolah ini tuh biasanya di siang hari ketika sebelum kita pulang sekolah itu kami selalu ada briefing ya. Nah, briefing itu dilakukan itu tujuannya untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran selama 1 hari penuh dari pagi hingga sore hari. Nah, dalam briefing itulah maka saya memberikan kesempatan kepada setiap mentor maupun wali kelas untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang terjadi sepanjang hari itu dari pagi hingga sore, untuk menyampaikan mungkin ada permasalahan yang terjadi di sekolah. Nah, salah satu contohnya itu misalnya ada siswa yang bolos, kemudian yang berikut adalah ada siswa yang tidak masuk sekolah. Nah, siswa yang bolos dan tidak masuk sekolah itu ditindaklanjuti dengan adanya perkunjungan rumah dan juga adanya surat panggilan. Nah, jadi kalau untuk siswa yang bolos hari ini, maka besok itu ada surat panggilan untuk siswa tersebut. Kemudian kalau ada siswa yang tidak masuk sekolah selama 2 hari tanpa keterangan, maka ada kunjungan rumah dari wali kelas, seperti itu. Dari situ maka kalau tidak ada tindak lanjut dari siswa tersebut, maka akan ada surat panggilan lagi ke orang tua, seperti itu. Mungkin masih ada yang perlu ditambahkan lagi atau? Ya, pas Ibu. Jadi kayak selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, ya, terutama untuk kasus-kasus nih di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan lah begitu. Ya. Jadi untuk pengambilan keputusannya itu sebelum keputusan itu diambil, saya selalu memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk berbicara dulu. Nah, nanti dari situ baru saya mengambil keputusan. Nah, keputusan yang diambil itu ada yang betul-betul membuat dilema. Jadi misalnya kayak kasusnya betul-betul itu melanggar aturan sekolah, namun di sisi lain itu ada sisi belas kasihannya di situ, disitulah akan ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu dipertimbangkan dengan matang untuk pengambilan keputusan itu. Namun di balik dari itu pun saya tidak sendiri mengambil keputusan itu, tetapi saya melibatkan teman-teman untuk diskusi dulu. Dari hasil diskusi itulah maka saya akan mempertimbangkan untuk mengambil keputusan. Berarti intinya Ibu Kepala selalu berdiskusi dalam pengambilan keputusan. Yes. Baiklah, yang berikut kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah maksudnya yang bagaimana? Berkaitan dengan nomor 2, pengambilan keputusan itu. Langkah-langkahnya bagaimana? Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa proses pengambilan keputusannya itu awalnya kami ada semacam rapat mentor atau rapat dewan guru. Kemudian di situ akan ada diskusi antara saya dan juga teman-teman guru. Jadi bukan cuma saya dan juga wakil kepala sekolah, tetapi situ saya libatkan semua. Sehingga dari situlah maka pengambilan keputusan itu setelah ditimbang-timbang baru diambil keputusannya. Jadi mungkin langkah-langkahnya seperti itu. Saya libatkan pertama-tama itu ada awalnya
penyampaian masalah dulu. Setelah ada penyampaian masalah maka akan ada rapat dewan guru. Kemudian dari rapat dewan guru itulah maka akan diambil keputusan. Seperti itu. Baik, berarti yang saya tangkap dari sini langkah-langkah yang Ibu biasanya lakukan sebelum mengambil keputusan itu yang pertama menyampaikan masalah dulu. Kemudian baru Ibu membuat rapat lah dengan dewan guru. Kemudian membicarakan untuk mengambil keputusan seperti itu ya Ibu. Dan keputusan yang diambil itu disesuaikan juga dengan aturan sekolah yang sudah diterapkan. Baik Ibu, yang berikutnya, kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu Kepala anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika seperti itu? Misalnya berhadapkan dengan dua hal yang sama-sama benar gitu. Kira-kira hal efektif apa yang Ibu ambil dalam mengambil keputusan? Efektif itu maksudnya karena mungkin saya tambahkan sedikit Ibu. Jadi ada kasus-kasus dilema etika yang dua-dua sisinya itu benar seperti itu. Nah, selama ini mungkin Ibu sudah menghadapi masalah-masalah yang ada, Ibu berada di dalam dilema etika yang artinya dua hal itu benar. Nah, di dalam tentunya Ibu pasti sudah pernah mengambil keputusan yang berada di dalam keadaan seperti itu. Nah, menurut Ibu sendiri apa yang Ibu anggap dalam prosesnya Ibu anggap efektif ketika Ibu mengambil keputusan di antara dua dilema etika tersebut? Ya, jadi saya ambilkan satu kasus misalnya pada tahun 2021, kalau tidak salah ingat itu ada 2 siswa di dalam kelas itu bermasalah dengan guru mata pelajaran. Nah, di situ sebenarnya dari 2 siswa itu ada perbedaan antara keduanya, di mana kalau yang satunya itu memang secara IQ-nya itu sangat rendah, dan itu ya kalau mau bukan berarti mau meremehkan, tidak, tetapi kalau memang untuk dilihat dari IQ-nya itu sangat rendah dibandingkan dengan yang satunya ya. Jadi siswa A dan siswa B ini, yang siswa A itu tingkat kecerdasannya itu lebih rendah dari siswa B. Nah, jadi kalau dipertimbangkan, sebenarnya saya harus mengeluarkan sisi A, karena memang untuk konsistensi yang sudah diterapkan di sekolah ini pun memang dia sudah sangat merah, dan itu juga sudah ada tanda tanya besar dari yayasan. Namun kalau untuk siswa B itu masih ada pertimbangan, karena yang pertama untuk konsistensinya itu masih di atas, maksudnya masih rata-rata standarnya itu masih ada kayak begitu. Nah, di dalam kasus yang dimana ada permasalahan antara guru mapel dengan kedua siswa tersebut itu, saya melihat bahwa siswa ini sebenarnya kalau dilihat dari etikanya itu memang tidak baik. Kenapa saya bilang tidak bagus? Karena seorang siswa dia bisa berprestasi dalam akademik maupun dia bisa menulis, membaca dan lain sebagainya. Dia bisa tahu dunia ini karena itu dari seorang guru. Nah, dalam pengambilan keputusan tersebut itu saya merasa berat juga untuk mengeluarkan si B. Kalau si A ya tidak masalah, saya tidak terlalu mempertimbangkan itu. Cuman untuk si B-nya itu sangat berat bagi saya untuk mengeluarkan siswa tersebut. Namun ketika dilihat kembali dari aturan sekolah yang ada, maka memang dia sudah melanggar aturan sekolah. Maka dengan berat hati saya harus mengeluarkan dia. Kenapa? Karena kalau misalnya siswa tersebut tetap dipertahankan di sekolah ini, maka itu akan menjadi momok bagi siswa-siswa yang lain, di mana tidak akan ada lagi penghargaan seorang siswa terhadap seorang guru. Nah, itu kasus yang pertama. Sedangkan kasus yang kedua yang kami alami itu baru-baru untuk seorang siswa di kelas 3 itu juga hal yang sama. Memang sebenarnya dia tidak melanggar, maksudnya tidak ada masalah dengan guru, tetapi melanggar aturan sekolah, di mana konsistensi kami di sekolah itu kami ada menerapkan konsistensi siswa, di mana di dalamnya ada 11 konsistensi yang harus dilengkapi oleh seorang siswa, atau maksudnya
dilakukan oleh seorang siswa, di mana yang pertama itu tidak boleh datang terlambat, kemudian yang kedua itu hadir di sekolah menggunakan atribut dengan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Kemudian yang berikutnya itu membuat renungan harian, kemudian ada bantu orang tua juga ada. Kemudian yang berikutnya lagi tidak bolos, kemudian yang berikutnya lagi hadir tepat waktu seperti itu. Nah, dari 11 konsistensi yang diterapkan di sekolah itu ternyata hasil konsistensinya itu tidak mencapai 50%, di bawah 50%. Jadi kemarin itu saya lihat terakhir itu sebesar 10%. Nah, itu tuh sudah berlangsung dari Agustus sampai bulan Oktober. Nah, siswa tersebut itu merupakan siswa kelas 3. Jadi di saat itu memang ketika kami rapat Dewan Guru, di situ keputusan yang diambil bahwa siswa ini harus dikeluarkan. Nah, kemudian saya sudah mengambil jalan juga untuk menghubungi sekolah-sekolah terdekat, namun tidak ada yang respon dari sekolah-sekolah tersebut. Itu tidak ada yang mau menerima siswa tersebut. Akhirnya dengan berat hati memang saya tahu bahwa ini nanti akan menjadi suatu persoalan bagi siswa yang lain, tetapi di sini juga di satu sisi juga saya sangat berat untuk mengeluarkan siswa tersebut karena dia sudah kelas 3. Yang berikut adalah ketika saya melihat respon dari orang tuanya itu juga sangat menyentuh di hati. Akhirnya saya memutuskannya, sudahlah kalau begitu nanti baru kami usahakan untuk mengikuti, maksudnya memotivasi ini siswa sehingga dia bisa meneruskan studinya hingga selesainya seperti itu. Namun walaupun seperti itu, namun kita melihat bahwa memang dia artinya akan menjadi momok bagi siswa yang lain, dan juga nama sekolah itu dipertaruhkan seperti itu. Oh, baik Ibu, berarti dari 2 kasus ini yang dari Ibu sampaikan itu, kasus pertama Ibu lebih mengutamakan pada nilai keadilannya, seperti itu, berdasarkan mungkin pertimbangan Ibu dan pertimbangan yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian yang kasus kedua itu Ibu lebih melihat pada sisi kasih sayangnya seperti itu ya Ibu. Oke, baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya, apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi? Ada 2 kasus itu mungkin ada tantangan tersendiri. Ya, jadi tantangan yang saya rasa saya hadapi itu adalah yang pertama masa depan sekolah ini, itu yang pertama. Yang kedua adalah nama yayasan dari sekolah ini, itu yang menjadi yang saya pikir bahwa itu adalah tantangan dan itu adalah pergumulan saya untuk sekolah ini seperti itu. Berarti Ibu memikirkan, mempertimbangkan istilahnya kepentingan sekolah, kepentingan banyak orang seperti itu ya Ibu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya itu apakah selama ini itu Ibu ada jadwal tertentu dalam Ibu menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal atau agenda tersendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya, jadi untuk penyelesaian suatu masalah itu seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ada rapat Dewan Guru dulu, nanti dari situ akan ada pengambilan keputusan. Artinya bahwa dalam menyelesaikan masalah tersebut tidak pernah ada jadwal, tetapi dari hasil briefing yang ada maka akan ditetapkan semacam waktu atau hari untuk dimana kami rapat Dewan Guru. Jadi hasil dari rapat Dewan Guru itulah maka diambil keputusan seperti itu. Jadi tidak dibiarkan berlama-lama seperti itu. Karena saya berpikir bahwa hari ini ada satu kasus dan jangan sampai besok ada satu kasus lagi. Kalau misalnya dijadwalkan itu misalnya ditunda,
maka itu akan mempengaruhi penyelesaian masalah yang berikutnya. Seperti itu. Baik, berarti pengambilan keputusannya itu berdasarkan dari briefing tadi yang Ibu katakan. Kemudian dibuatkan jadwalnya khusus untuk hari di mana mempertimbangkan itu. Nah, dari mempertimbangkan itu apakah dari rapat Dewan Guru itu apakah Ibu punya waktu tersendiri untuk Ibu mempertimbangkannya sendiri untuk mengujinya dari hasil yang Dewan Guru sudah putuskan, kemudian dikembalikan lagi seperti itu, atau langsung ditetapkan dari rapat Dewan Guru seperti itu? Kalau yang kemarin-kemarin itu untuk kasus yang pertama itu memang langsung diselesaikan waktu itu saja. Setelah briefing maka ada rapat Dewan Guru dan langsung diputuskan. Sedangkan untuk kasus yang kedua itu yang pertama kami ada rapat Dewan Guru, setelah itu ada semacam penyendirian diri dulu untuk menimbang bagaimana ini ke depannya. Karena kalau misalnya diputuskan, maksudnya dikeluarkan, maka nasib anak ini bagaimana, seperti itu. Sedangkan kalau misalnya dibiarkan, maka nasib sekolah ini bagaimana. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi untuk yang itu ada waktu tersendiri seperti itu. Sedangkan kalau untuk kasus yang pertama itu langsung dari rapat Dewan Guru, karena saya berpikir bahwa kalau misalnya langsung dikeluarkan, pasti anak ini mereka masih bisa memilih sekolah untuk mereka pindah, karena mereka kan baru kelas 2 waktu itu kalau tidak salah ingat. Sedangkan kalau yang ini memang mentoknya bahwa tidak ada sekolah yang menerima lagi seperti itu. Jadi perlu penyendirian diri untuk menyelesaikan ini. Baik, Ibu. Oke, selanjutnya mungkin adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam Ibu mengambil keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika seperti kasus pertama dan kasus kedua tadi? Kalau untuk pengambilan keputusan itu seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa dalam mengambil keputusan itu walaupun saya tahu saya pimpinan di sini, tetapi saya juga membutuhkan ide dan juga masukan dari teman-teman mentor. Sehingga dari situlah maka saya menimbang-nimbang dan dari situlah maka saya mengambil keputusan. Artinya bahwa keputusan yang saya ambil itu tidak berdasarkan bukan keputusan hierarki atau istilahnya kayak maksudnya kayak saya sendiri yang mengambil keputusan tanpa melibatkan yang lain. Tetapi saya melibatkan dulu semua mentornya untuk pengambilan penyampaian ide ataupun mungkin solusi-solusi menarik yang bisa saya ambil, bisa saya pertimbangkan untuk pengambilan keputusan ini. Kenapa demikian? Karena saya berpikir bahwa memang kami semua ada di sini dan yang lebih mengenal anak ini bukan saya. Kenapa demikian? Karena saya dengan mereka itu hanya sebatas kepala sekolah dan anak, artinya bahwa intensitas dalam pertemuan dengan mereka itu lebih banyak diketahui oleh wali kelas dan juga mentor. Sedangkan saya kan tidak terlalu intens dengan mereka. Maka disitulah saya melibatkan teman-teman mentor dan wali kelas untuk penyampaian mungkin ide-ide atau mungkin hal baik, hal buruk yang mereka ketahui tentang anak ini. Dari situlah maka saya menimbangnya dan mengambil keputusan. Luar biasa Ibu ya, ternyata Ibu luar biasa bijak. Jadi tidak hanya dari Ibu saja tapi mempertimbangkan guru-guru yang lain juga seperti itu sebagai salah satu bahan pertimbangan. Yang terakhir Ibu, mungkin pembelajaran apa yang selama ini Ibu petik dari pengalaman-pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Nah, jadi pengalaman yang saya dapatkan itu bahwa yang pertama itu sebelum kita mengambil keputusan itu kita harus memikirkan orang lain dan jangan hanya memikirkan kita sendiri. Karena ketika Tuhan menempatkan kita di suatu tempat atau suatu posisi, di situ bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan banyak orang. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa pengalaman yang saya dapatkan juga dari selama menjadi kepala sekolah di sini adalah bahwa kebersamaan itu penting.
Ya, kebersamaan itu penting, baik dalam hal baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kenapa demikian? Karena ketika kita sendiri berjalan sendiri itu tentu banyak tantangan yang akan kita hadapi, tetapi ketika kita berjalan bersama-sama dengan kita punya teman-teman, seberat apapun persoalan itu pasti ada jalan keluar dari pengalaman yang ada. Seperti itu. Baik, terima kasih, luar biasa sekali Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih untuk waktu luang yang Ibu sudah mau sediakan untuk saya dan Ibu Ayu mewawancarai Ibu. Semoga apa yang hari ini kita sudah lakukan, wawancara ini, melalui wawancara ini Ibu semakin dikuatkan, semakin bijak dalam mengambil keputusan, terutama ketika Ibu diperhadapkan oleh suatu masalah, di mana masalah itu merupakan dilema etika. Jadi semoga kedepannya Ibu semakin bijak dan juga bisa memimpin sekolah ini dengan baik juga. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Baik, selamat siang Ibu Novi, Shalom. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu luangkan dan sediakan untuk saya dan Miss Ayu untuk bisa mewawancarai Ibu di hari ini. Mungkin di hari ini saya dan Miss Ayu akan bertanya sedikit berkaitan dengan bagaimana Ibu Novi mengambil keputusan di sekolah kita, seperti itu. Baik, tanpa memperpanjang kata lagi Ibu, mungkin kita mulai saja wawancaranya Ibu, boleh? Ya, boleh. Baik Ibu, mungkin pertanyaan yang pertama itu bagaimana cara Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral di sekolah kita? Biasanya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, saya berdiskusi dengan guru-guru. Biasanya kalau di SMP kita ini dengan wali kelas juga, mungkin itu. Berarti ketika Ibu mengidentifikasinya, Ibu bersama-sama dengan teman-teman guru yang lain seperti itu dan juga wali kelasnya Ibu. Ya, baik. Mungkin selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang kita bisa lihat dia sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam mengidentifikasi kasus-kasus saja saya biasanya berdiskusi, maka untuk mengambil keputusan juga saya biasanya berdiskusi dengan guru-guru. Berarti dalam menjalankan pun Ibu menjalankan pengambilan keputusan pun Ibu berdiskusi dengan teman-teman sebagai masukan untuk bahan pertimbangan seperti itu ya. Iya, benar. Baik, mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, biasanya ketika ada kasus, yang saya lakukan adalah duduk rapat bersama guru-guru. Yang pertama biasanya itu wali kelas, kemudian dari wali kelas baru sampailah kepada kalau tidak ada solusi atau tidak kira-kira dari wali kelas kita mau ambil keputusan bersama dan saya merasa masih belum tepat seperti itu, biasanya kita sampaikan ke forum, jadi berdiskusi lagi lebih luas dengan guru-guru yang lain seperti itu. Baik, Ibu, berarti dari wali kelas kemudian ketika masih ada kebimbangan Ibu mengadakan rapat dewan guru, kemudian meminta masukan yang lebih banyak lagi dari beberapa teman guru seperti itu. Benar. Apakah dari wali kelas kemudian dari rapat guru seperti itu, mungkin apakah ada dari pertimbangan yang ada
Ibu ada menyediakan waktu khusus atau waktu luang sendiri untuk menimbang setiap masukan mungkin dari wali kelas, dari rekan-rekan guru yang lain? Iya, biasanya seperti itu, Ibu. Saya biasanya juga setelah berdiskusi, saya juga mengambil waktu untuk berpikir sejenak kira-kira apa ya, dampaknya ke depan itu bagaimana. Itu yang biasanya saya lebih berpikir lebih untuk itu. Berarti Ibu melihat dari dampak untuk keputusan yang ada seperti itu ya, Iya. Bu. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya, Ibu, apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, seperti kita tahu kalau dilema etika itu dua kepentingan yang sama-sama benar. Itu adalah satu keputusan yang kita harus mengambil keputusan yang benar-benar tepat. Maka dari itu saya tidak pernah lepas dari berdiskusi dengan rekan guru. Berarti menurut Ibu yang cara paling efektif itu adalah selalu berdiskusi. Jadi bukan hanya Ibu saja yang menimbang, tapi rekan-rekan guru yang lain pun demikian, seperti itu. Baik, mungkin selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Baik Ibu Novi, langsung saja ke pertanyaan. Kira-kira selama ini yang Ibu rasakan, tantangan apa yang ada pada saat Ibu mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan kasus dilema etika itu biasanya banyak juga orang-orang yang tidak menerima seperti itu. Jadi mungkin tantangan yang berikut adalah karena kita di bawah naungan yayasan, biasanya juga kita harus berkoordinasi juga dengan ketua yayasan kalau seandainya ada kasus-kasus yang lumayan besar. Baik, jadi menurut Ibu tantangan yang Ibu hadapi selama ini yaitu banyak maksudnya keputusan-keputusan itu kayak ada yang tidak menerima, kemudian karena di bawah naungan yayasan harus koordinasi dulu dengan yayasan, seperti itu Ibu. Baik, lanjut ke pertanyaan berikut Ibu. Apakah selama ini Ibu punya jadwal tertentu seperti itu dalam penyelesaian masalah, ataukah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, ataukah Ibu punya suatu jadwal tertentu atau prosedur seperti apa dalam menjalankan kayak pengambilan keputusan gitu? Kalau untuk itu selama ini tidak ada jadwal tertentu. Kalau ada masalah barulah kita duduk untuk membicarakannya. Kalau untuk jadwal khusus tidak ada. Ya, berarti ini secara fleksibel ya Ibu ya. Iya, Ketika ada masalah baru ada diskusi, kemudian mengambil keputusan seperti itu Ibu. Iya, betul. Baiklah Ibu, selanjutnya kira-kira ada tidak Ibu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Untuk seseorang sih tidak, tapi kebanyakan seperti yang tadi ya, saya kembali lagi kepada berdiskusi bersama itu. Seperti tadi jawaban saya nomor 4 itu tentang efektif itu, saya merasa kalau berdiskusi itu efektif, kayak yang selama ini mempermudah itu ya dari diskusi bersama. Berarti dalam pengambilan keputusan ini Ibu tidak pernah sendiri ya, selalu kayak berbagi dengan teman-teman guru. Iya, juga butuh masukan kan. Iya, Dari masukan, jadi untuk mempertimbangkan segala sesuatu. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir nih Ibu. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa pembelajaran
yang Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Yang saya petik pengalamannya ya, pelajarannya. Karena seperti yang tadi lagi kita sudah bicarakan, kalau dilema etika itu dua masalah yang sama-sama benar. Jadi saya melihat, pelajarannya saya ambil adalah dari dampak dari setiap keputusan itu, apakah berdampak buruk atau baik, tapi pastinya kita ambilnya yang ke positifnya ya, yang lebih baiknya itu. Berarti pengalaman yang Ibu sampaikan tadi berarti kayak Ibu berusaha meredam dampak. Berarti dalam mengambil keputusan itu harus benar-benar bijak seperti itu ya Bu ya. Benar-benar matang juga dalam pengambilan keputusan. Iya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Novi atas jawaban yang sudah Ibu sampaikan kepada saya dan juga Ibu Linda. Dan juga terima kasih Ibu untuk waktunya bagi kami semua, bagi kami berdua di sini. Dan semoga Ibu bisa jadi pemimpinan yang bijak dalam mengambil keputusan. Kemudian semoga terus mempererat, maksudnya kerjasama dengan sesama guru itu sangat luar biasa sekali menurut saya. Baik, terima kasih Ibu. Sudah selesai. Ya. Terima kasih banyak Terima kasih. Ibu. Terima kasih. Ya.